Nah, ada notif setiap mau dipakai itu harus dilumasin di bagian yang tadi. Klik satu kali. Mode ini hanya ada di mesin baru. Setelah kita set ini akan hilang. Cancel dulu. Ini tampilan awalnya. Nah ini tuh jenis file Embro yang udah ada di mesin. Fasilitasnya. Fasilitas. Jadi kalau misalkan nanti butuh file, misalkan logo perusahaan ini kan nggak ada di sini. Kita bisa bikin di software. Sudah jadi import filenya itu dari sini. Ada portnya. Flash disk 1, flash disk 2, pakai kabel data. Ini koneksi langsung ke komputer atau laptopnya. Jadi transfer datanya itu udah nggak pakai flash disk lagi. Terus ada fitur terbaru pakai LAN atau WiFi. Jadi kalau misalkan kan desainernya di kantor sono, desain kirim filenya itu melalui WiFi. Tapi harus support si softwarenya juga harus ada mode bisa kirim file melalui WiFi gitu. Jadi si mesinnya bisa penerima aja. Akhirnya kita tinggal pilih gambar, klik, kita buka lagi. Nah ini kita bisa scroll. Jadi masih banyak sampai 100 berapa itu terakhir 34. Scroll kembali ini sama. Nah yang ini biasanya kita fungsikan ini buat ngetes benang. Tadi kita install nih benang baru semua kita install, baru kita di running di kain. Jadi benang mana sih yang tensionnya, tekanan benang itu sudah oke, nggak ada masalah. Jadi pas kita benar-benar ngebordir ke materialnya itu udah nggak ada masalah di tension benang. Itu fungsinya yang ini. Nah ini sama gambar, cuman ini area lebih kecil. Kalau tadi kan besar. Nah ini area kecil, kalau yang ini besar, areanya lebih besar. Ini sama, ini hanya buat outline atau garis pinggir, tinggal pilih. Nah yang ini dia bisa bikin lubang kancing juga. Jadi kita desain dulu ukuran lubangnya, masuk ke sini tinggal di bordir. Bentuknya sama seperti lubang kancing. Itu maksudnya lubang jahit doang kan? Lubang, nggak potong kan? Nggak motong, motongnya manual. Hanya bikin lubangnya aja. Ini tuh apa ya namanya, saya lupa. Yang biasanya bikin patternnya kayak gini. Ini udah jadi. Kayak misalkan di apa? Buat kulit sofa. Kan suka banyak tuh yang dijahit-jahit gitu. Nah, ini modelnya kayak gini. Tinggal pilih. Jadi beberapa kali di copy nanti hasilnya akan seperti ini semua. Ini monogram, ini bukan buat nulis nama ya, ini monogram gede. Kayak kalau di baju anak kecil itu kan gede-gede tuh huruf A, B, C atau huruf A-nya aja, inisialnya aja. Nah kalau kita mau nulis huruf tuh di sini, nulis nama segala macam. Ini jenis fontnya. Ini yang paling besar. Kalau misalkan jenis fontnya yang kecil, kita bisa pilih dari nomor 43 ke bawah, ini kecil. Dia udah kecil. Kalau seandainya ini udah tinggal mas, udah kita tentukan ini, kita besarkan lewat ini bisa gak? Bisa. Skalanya bisa tuh? Di resize bisa, tapi dia ada limitnya. Misalkan cuma 5%, 10% dari gambar awalnya. Karena kan kalau file Embro biasanya kalau kita rubah di sini itu stitchingnya, kesukaannya nggak berubah. Tapi kalau misalkan dari 1 cm ke 10 cm jadi jarang. Oh iya. Kalau dari 10 cm ke 1 cm jadi numpuk. Karena isinya memang kayak gitu ya. Karena stitchingnya nggak berubah. Beda kalau kita resize-nya itu di software. Kan semakin besar otomatis stitchingnya nambah. Makanya di lock sama mesin itu ada limitnya.
Nah, untuk pengetikan nama, misalkan saya menggunakan jenis font di sini, kita bisa pilih jenis fontnya di awal. Di awal itu kayak gini, kita cari dulu, saya mau pakai jenis font yang mana. Atau di akhir. Di akhir itu, misalkan saya asal aja. Padahal saya belum tentu suka jenis font yang gini kan. Kita ketik dulu huruf besar, huruf kecil. Ini pilihannya kalau mau dipakai. Ya, ini huruf besar. Nah, saya nulis. Ada di mana? Nah, ini. Nah, Jadi brawler. Boiler. Oh jadi browser. Dari samping, Pak. Kayak picture. Nah, Nah gitu dong. ya. Ini ungroup, jadi kalau kita rubah itu per huruf. Kalau mau di grup, diklik yang ini. Jadi kita rubah satu semuanya. Tab dulu. Nah, di sini size yang tadi ya. Size ini yang proporsional. Jadi panjang sama lebarnya itu berubah. Oh, Nah, kalau yang ini tinggi rendahnya aja. iya ya. Panjang pendeknya tetap. Nah, kalau panjang pendeknya yang ini. Jadi pastikan belum Oke. kemudian juga ya belum pastikan prosesnya lainnya. Kemudian rotate diputar Ya juga. 90 derajat. Nah, kalau di areanya ini kan berbeda ya, 30 kali 20. Nah, ini kan lebih dari 20, 22. Jadi dia nggak bisa muter, dia Iya, iya. berbalik. Size-nya biar bisa berputar. Nah, itu namanya itu kontakku. Bapak. Ini 17. Kita masuk ke rotate lagi. Oh, oke. Berarti dari saya juga bisa Pak ya itu ya. Oke. Jadi nanti saya kombinasikan Kalau kemiringannya sedikit atau mau Oh, tambah iya. nih kurang miring sedikit. Ya. Ini untuk kerapatan jenis font yang udah jadi di sini. Jadi kita bisa tambahin misalkan kan setiap jenis font itu berbeda kerapatannya. Terus kain juga berbeda jenis kainnya. Itu berpengaruh. Jadi setiap font, misalkan saya punya kain A, jenis fontnya ini kurang rapat, bisa ditambahin density-nya. Tambahin. Yang apa partnya itu tidak cocok. Ini hanya alat bantu. Jadi kalau misalkan udah 120% belum rapat, selesai. Jadi saya harus bikin di software. Gitu. Saya mas, kerapatan mas, kerapatan gimana? Ini Kok kan nggak udah begini? maksimal nih. Ini kerapatan buat apa? 120% penambahannya. Kan dari ini kita tes nih awal belum rapat, masuk ke mode density. Kita udah maksimal 120%, kok kurang rapat Oh. juga. Berarti ini udah nggak bisa lagi. Nah, Iya, ya gimana kan biar bisa kan harus ada solusi dong. Gimana kalau biar bisa? Jadi harus ditarik ke software. Yang tadi itu tetap solusinya hanya di software setelah ini mentok. Nah, ini standarnya. Tapi nggak jadi patokan ya, setelah saya bikin 120% semuanya akan rapat. Karena saya bilang mempengaruhi pertama jenis font, kedua jenis material. Itu berbeda-beda. Hasilnya. Kemudian, nah ini kalau misalkan gambar ini kan satu warna nih, saya mau warna-warni, masuk ke multicolor. Itu ya Pak ya, tertarik ya? Ini panduan warna, ini bukan pewarnaan akhir, panduan warna buat biar ini warna-warni. Iya. Setahu saya kalau bisa. Tadi bawahnya juga sama. Bagian perutnya itu kayak seperti putar. Iya, ada hanggarnya. Nah, nanti selesai diwarnain di sini, Mungkin Pak bagian lainnya juga. gimana sih biar warna yang di mesin sama yang digambar sesuai? Itu di langkah selanjutnya. Oh ya. Kemudian ini Yang mana itu Pak? Ya. kalau mau di copy, Gimana? ini copy ke bawah, kalau ke samping udah nggak bisa kan? Saya copy ke kebesaran. Saya copy ke bawah.
Hmm. Hapusnya ini kopinya. Ini untuk kopi, ini untuk ke samping, ini ke bawah. Oh, kalau ke samping juga nggak bisa ya karena Bisa, penuh. karena ini sudah terlalu lebar. Kemudian, nah ini untuk yang tadi, saya berubah pikiran deh, jenis fonnya saya nggak mau yang ini, misalkan masuk ke mode T, Hmm. jenis fonnya di sini, nah langsung. Jadi saya nggak harus Hmm. keluar terus kita hapus, ganti ulang. Tuh, tadi langsung dirubah di sini. Untuk spasi ini, oh ini terlalu rapat nih, spasinya bisa kita rubah di mode yang T tadi ya. Tadi spasinya dirapetin. Hmm. Arah itu kalau mau dibentuk melengkung. Oh, Nah, keren. ya. Keren ya. Ya ya. Ini yang arai, size yang tadi kan return kembali. Hmm. Nah ini kalau mau di cut, misalkan saya di huruf brother ini saya mau rubah satu huruf aja, bisa kita potong, kita Hmm. potong itu. Ini kan oke. Nah ini jadi 2 karakter, tuh ya. Jadi sekarang kita bisa rubah, bisa saya rubah mau huruf B-nya aja. Sorry. Ininya harus di sini. Nah, saya mau rubah huruf B-nya aja. Jadi udah jadi pun tetap kita masih bisa diedit. Karena dia benar-benar udah Selesai nih, selesai kita kan mau editing selesai. Lanjut ke step selanjutnya. Nah, kalau kayak gini itu gini. Saya bikin file bordir, tapi area yang saya pakai itu lebih kecil. Jadi dia akan nggak masuk ke step selanjutnya. Dari edit end itu udah ditolak. Kenapa? Karena kalau dilanjut terus, mesinnya jalan, areanya lebih kecil. Jadi jarum bisa nabrak ke sini. Tapi ada kan Mas, ada kayak alarm atau apa ketika nggak bisa berarti nggak kan? Alarmnya ada, justru ini langsung di lock. Saya udah nggak Oh. bisa lanjut. Oh gitu. Kan harusnya edit Maksudnya biar lanjut, biar kan? nggak nabrak itu, secara mekanis nggak nabrak itu. Nah, justru udah di lock gitu, dikunci. Udah dikunci. Jadi saya nggak Oh, bisa lanjut. Iya, Nah, iya. ketika saya nggak bisa lanjut, ada notifnya kan, change to lens embroidery frame. Minta diganti ininya, gitu. atau ininya kita kecilin. Iya. sebelumnya itu udah ada peringatan. Dari awal Ini peringatannya. Iya. Jadi saya nggak bisa lanjut. Iya benar. Tuh, kan nggak bisa lanjut. kayak di mesin Gogo itu kan, kalau udah memutuskan Nah, berhenti. Berarti ini sebelum kita mengerjakan kita tahu mesinnya. Udah, sebelum mengerjakan justru. Sebelum mengerjakan, kenapa saya nggak bisa lanjut? Oh, masalahnya di mana? Gambarnya kegedean. Nah, makanya sekarang coba saya gambarnya kecilin. Ini. Nah, ini udah ini area yang sekarang kita pakai ya. Tuh, lanjut. Tadi kan editnya ditolak. Saya keluarin lagi. Ditolak. Ya. Nah, ya masuk. Nah, ini harus nyala ya, Pak. Ini tuh harus nyala. Ini fungsinya itu kuncian. Biasanya awal jahitan itu kan kalau di mesin jahit mah backtack. Backtack depan, backtack belakang. Nah, ini backtacknya itu ini. Depan, belakang. Kalau ini mati, ini nggak ada backtacknya. Dia langsung ngebordir. Jadi dikhawatirkan pas di washing lepas, berudul. Jadi ini harus nyala. Berbeda mas. Enggak apa-apa. Bisa aja berdiri. Nah, misalkan udah selesai semua, baru masuk ke mode embroidery. Nah, di sini baru pewarnaan. Jadi kita masuk ke install benang. Kita harus pasang benangnya dulu. Nah, untuk pemasangan benang, pasang jarum, pasang frame,
pasang bobin, itu semuanya ada videonya di sini. Oh begitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan, oh saya ada yang lupa nih, saya back dulu. Nih di bagian sini, saya lupa nih, misalkan butuh info, ini gambar ini nih, tanda tanya, video. Ini cara pasang benang. Nah, langkahnya udah ada. Kita tinggal ikutin.